Halo Sobat Pusako semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Constitutional Attic. Saat ini kita akan hadir di sebuah ruang santai untuk berdiskusi, tapi tidak hanya santai semata, kita juga akan mengulik beberapa isu terkait dengan demokrasi dan juga HAM terkini. Wow. Tentunya kita tidak akan mengulik hal-hal biasa saja, bukan begitu Bapak? Iya. Nah, di sini saya Viva Zahara dan tentunya saya tidak sendiri teman-teman semuanya. Kita telah ditemani oleh satu narasumber hebat kita, yaitu ada di sini Bapak Manunggal bersama kita. Boleh disapa dulu Bapak? Halo Sobat Pusako semua, saya Manunggal Wardaya dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Oke, sekarang kita sedang bersama Bapak Manunggal teman-teman semuanya. Di mana Bapak Manunggal ini merupakan narasumber yang sudah melalang buana untuk dapat menegakkan isu-isu demokrasi dan juga hak asasi manusia. Kau tahu? Kebetulan ada lihat di podcastnya juga Iya, Bapak. oke. Gimana Bapak landingnya hari ini? Alhamdulillah aman? Alhamdulillah puji Tuhan lancar. Oke, masih jet lag nggak Pak? Langsung Bapak ini produktif banget ya teman-teman semuanya karena langsung diajak podcast juga. Iya. Oke Bapak, selanjutnya ada izin manggil Bapak Manunggal atau Mas Manunggal Ya, gimana boleh, namanya? boleh. Oke, Bapak Manunggal aja ya. Jadi teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai topik kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi sebetulnya kebebasan berpendapat ini sebetulnya kan sudah dijamin oleh konstitusi ya Bapak ya. Yes, yeah. Dan juga dari pasal 28E dan juga pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas menyebutkan bahwa hak dari warga negara Indonesia itu untuk menyampaikan pendapat dan juga informasi. Tapi kalau kita lihat realitanya sekarang nih Bapak, kok rasanya kebebasan itu jadi memiliki batas ya Pak? Sebetulnya menurut Bapak, apa sih Pak kebebasan berpendapat itu secara normatif di Indonesia dan juga sampai mana kebebasan dari berpendapat itu sendiri? Ya, kalau secara normatif kan secara aturan hukum ya bagaimana perlindungan hukumnya gitu ya. Jadi sebenarnya dirimu tadi sampaikan ada perlindungan konstitusional, artinya dia di dalam hukum tertulis yang tertinggi ya Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ada di situ dan tercantum. Dan nggak hanya itu juga, kita juga menjadi bagian dari perjanjian internasional hak sipil dan politik ya, the International Covenant on Civil and Political Rights, yang kita juga sudah ratifikasi tahun 2005. Dan di sana kita sebagai perjanjian internasional, Indonesia terikat untuk menghormati hak itu dan memastikan bahwa hak itu bisa dinikmati oleh seluruh individu di dalam wilayah hukum Indonesia. Jadi secara konstitusi hukum tata negara domestic laws-nya sangat kuat. Kita sebagai bagian dari komunitas internasional juga tidak punya pilihan lain kecuali merealisasikan hak itu. Oke, di saat kita sudah merealisasikan hal itu, pemerintah sudah tepatnya. Namun sayangnya masih banyak nih Bapak, terdapat beberapa pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE ini kita sendiri. Sekiranya pasal-pasal karet ini digunakan oleh beberapa oknum, menurut Bapak apakah hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan juga konstitusi kita? Ya, pasal karet itu kan sebenarnya karet itu kan merefleksikan bagaimana undang-undang itu didaya gunakan untuk apa ya, lebih kepada kepentingan mereka yang memegang kuasa gitu. Ini ada kaitannya juga kalau saya amati adalah bagaimana undang-undang itu tidak didaya gunakan untuk menjamin penikmatan hak, tapi malah sebaliknya ya, untuk mengekang atau bahkan memberangus penikmatan hak itu. Dan Betul sekali Pak. naluri kuasa memang dia tidak mau dikontrol dan tidak mau dikritik. Nah itulah yang bahaya karena kalau kita kembali kepada cita negara ini kan, pembukaan Undang-Undang Dasar aja kan, sudah menyatakan bahwa negara itu dikreasi oleh masyarakat. Pemerintah itu institusi yang dibikin oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk mensejahterakan, pertama untuk melindungi segenap tumpah darah. Jadi to protect gitu. Dalam undang-undang dalam hak asasi manusia itu, negara itu kita adakan to protect gitu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan seterusnya itu. Bukan untuk kita tidak menciptakan institusi negara atau pemerintah itu untuk menjadi monster yang kemudian mengunyah kita gitu. Makanya filosofinya pasti harus filosofi perlindungan, bukan pemberangusan. Nah, oke Bapak. Berkaitan dengan hal ini ya Pak ya.
kadang kan masyarakat kita itu selalu menyalahkan dan juga menyudutkan pemerintah terkait hal-hal seperti ini. Padahal sebetulnya kan dari masyarakat kita juga bagaimanapun pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya juga ya Pak. Menarik banget nih Pak terkait dengan hal ini, apalagi dengan masuk kita kepada hal yang menjadi sorotan dari Undang-Undang ITE. Meskipun katanya udah direvisi, masih ada nih Bapak pasal-pasal yang dikhawatirkan akan menyempitkan ruang berekspresi bagi masyarakat. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun sempat membatalkan beberapa pasal ya Pak ya. Nah sebenarnya apa sih Pak yang menjadi alasan dari pasal-pasal seperti 27 ayat 3 atau 28 ayat 3 ini dianggap sebagai masalah? Ya, dia menimbulkan tafsir atau banyak digunakan justru seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya, justru bertentangan dengan kehidupan konstitusional yang meniscayakan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Dia malah memfasilitasi pengekangan itu dan juga menggunakan interpretasi yang tidak protektif tapi represif gitu. Itu yang tidak kita kehendaki kan sebetulnya. Karena dalam demokrasi konstitusional kekuasaan itu harus bisa dikritisasi, harus bisa dikritik. Tidak boleh tidak gitu. Justru yang seringkali orang itu sering salah cara berpikirnya adalah ketika kritik itu kemudian membuat kegaduhan atau bikin situasi ribut dan sebagainya. Demokrasi kan memang menghendaki negara itu selalu terawasi, bukan silent. Justru kalau silent itu kita temukan di dalam negara-negara yang undemokratik. Kita nggak melihat kritik di North Korea misalnya, ya. Dan kita nggak mau seperti itu kan. Karena memang kekuasaan itu harus diawasi, karena apa? Yang majikannya kan kita. Iya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan konstitusi Amerika bahkan di sana tegas bahwa kalau pemerintah itu gagal dalam government itu diinstitute oleh people gitu dalam deklarasi Amerika. Dan kalau government itu gagal maka menjadi pembenar bagi rakyat untuk mengganti pemerintahan. Dan sebetulnya pemerintah berkepentingan dengan kritik. Harusnya dia berterima kasih, dia membutuhkan itu untuk jalannya pemerintahan yang lebih baik. Nah, tanpa kritik itu kan justru dia akan overpower gitu. Ya Pak ya. Dari penjelasan Bapak tadi berarti kalau misalkan kita anggap kesimpulannya, apakah dari revisi undang-undang ini bukannya justru memperjenih malah memperkeruh masyarakat dong Pak? Dari penegakan HAM ini sendiri. Ya, kalau di dalam revisi Undang-Undang ITE mestinya dia diarahkan kepada perlindungan ya, undang-undang apapun sebetulnya dia bisa diinterpretasi, bisa dikreasi untuk melanggengkan represi, tapi bukan itu yang kita mau ya. Undang-undang bisa jadi tidak bagus atau bahkan bertentangan dengan konstitusi. Dari teori undang-undang sendiri kita sudah tahu ya bahwa undang-undang itu sejak awal memang defect ya. Defect itu kan cacat. Cacat kenapa? Karena dia adalah hasil kompromi kan. Laws is politics. Hukum itu adalah produk politik dan sejak dari itu aja sudah bermasalah. Itu sudah diinsyafi lah. Oleh karena itulah dalam negara demokrasi undang-undang apapun termasuk undang-undang ITE ini harus ada sarana atau mekanisme koreksi. Maka kita punya Mahkamah Konstitusi lah. Makanya kemarin misalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kritik terhadap lembaga itu tidak bisa dipidana misalnya, tidak bisa itu bagus gitu. Dan tapi seringkali mungkin ya kita punya undang-undang yang bagus, tapi implementasinya itu paradigmnya, cara berpikirnya, law enforcement officer para penegak hukumnya itu paradigm yang feudalisme misalnya, padahal kita dalam negara demokrasi. Misalnya kritik terhadap kekuasaan, ada gambar karikatur dulu ada Joko Widodo di gambar, kenapa harus tersinggung kan? Joko Widodo emang hidungnya panjang kan, enggak gitu kan? Kok langsung sensi itu adalah menghina gitu persona. Nah itu artinya attitude kita, paradigm penegak hukum, bahkan sebagian masyarakat menganggap itu suatu penghinaan gitu.
Padahal kan yang dikritik adalah bagaimana ketidakjujuran Joko Widodo misalnya, dia digambarkan dengan Pinocchio, hidungnya panjang dan sebagainya. Tapi mengapa itu ditangkap? Emang itu presiden kan seharusnya tidak demikian. Nah itu aparat penegak hukumnya mestinya juga Lebih jeli ya Bapak. artinya dia seringkali gini, kalau pendidikan kesadaran hukum, kritik terhadap tidak tegaknya hukum itu masyarakat tuh dinginnya tidak sadar hukum. Tapi yang mesti kita insyafi juga, seringkali yang tidak ngerti hukum itu penegak hukumnya sendiri, termasuk hukum ketatanegaraan gitu loh. Bahwa itu dianggap menghina, padahal enggak, itu criticizing the government dan itu legitimate dan itu konstitusional gitu. Oke. Berarti setiap maupun hukumnya udah sebagus apapun, ya tetap aja bakal Itu terpengaruh poinnya oleh begitu, politik ya iya, Bapak ya. gitu. Jadi kan tidak justru dalam negara demokrasi itu tidak boleh terhina itu kan Iya. pemegang kekuasaan nggak, dia harus artinya harus menahan diri untuk dikritik gitu. Dia tidak boleh main tangkap aja, itu akan suicidal sebetulnya kalau di dalam hukum ketatanegaraan. Dia akan tidak ada kritik dan dia justru akan menyalahi konstitusi. Nanti akan ada ketika saluran-saluran konstitusional tertutup, nah bisa jadi orang akan menyelesaikan dengan jalur konstitusional kan gitu. Mirisnya lagi, kadang para penegak hukum ini mereka paham terhadap hukum itu tapi malah memanfaatkannya ya Pak. Kadang kalau misalkan kita lihat nih dari kasus yang Bapak jelaskan tadi itu, di saat kita berbicara terkait dengan batas-batas kebebasan berpendapat, toh Rocky Gerung dengan begitu banyaknya gagasan-gagasan, tapi dengan mungkin dalih dan juga dalilnya yang mengatakan bahwa yang saya kritik adalah jabatannya, posisi dia, bukan orangnya langsung. Tapi sayangnya di saat masyarakat biasa nih Bapak yang melakukan hal itu, kebebasan berpendapat malah langsung ditangkap aja. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, akhirnya kita setback atau mengalami kemunduran dari cita negara Indonesia yang diimpikan oleh para orang tua pendiri ya, founding parents kita ya. Father ya. Makanya kalau kita tuh sekarang ya, Indonesia di generasi dirimu ya, kita kenal Konoha. Iya. Ya kan? Konoha apa sih Generation. Singkatan apa Konoha? Lupa. Konoha. Nepotisme dan sebagainya itu negeri ya kan. Itu sebetulnya bagaimana generasi sekarang itu tidak mau berterus terang menyebut Indonesia kan itu. Artinya kritik itu sudah menjadi hal yang menakutkan lagi. Kan itu bukan kehidupan bernegara seperti itu yang kita inginkan gitu loh. Ketika kritik berupa melalui teater, melalui puisi santer lagi, itu sebetulnya tanda petik tanda yang nggak baik loh. Karena apa? Orang tidak lagi berani untuk criticizing. Ketika kita mau bikin Twitter, mau posting di sosial media dan kemudian enggak, takut nanti gimana, itu tanda self censorship sudah mulai bekerja dan hidup dalam alam ketakutan. Padahal kan kita pekiknya aja pekik merdeka kalau kita lihat secara historical, kita negara itu freedom ya, freedom. Artinya government itu mesti harus dikritisi, tidak untuk menggulingkan atau apapun yang destruktif ya, tapi supaya kita itu kehidupannya lebih baik. Justru seharusnya bukan menjadikan itu sebagai kritik yang menjatuhkan, malah pemerintah harusnya menanggapi itu sebagai kritik yang membangun ya Bapak ya. Kaitannya dengan pers ya misalnya ya. Pers itu kan seringkali orang bilang pers itu media sudah kebablasan gitu. Sehingga ada pemikiran untuk membatasi, bahkan undang-undang ITE digunakan di dalam kasus-kasus pers. Padahal pers itu punya undang-undang sendiri 499 misalnya. Nah, negara atau kekuasaan yang seringkali dikritik oleh pers itu menggunakan pendekatan pidana, misalnya undang-undang ITE. Pers itu tidak akan bisa menggunakan pendekatan represi terhadap media, terhadap kebebasan berekspresi. Itu bukan hal yang tepat. Karena apa? Pers bisa jadi salah, tapi ada mekanisme koreksi. Kalau pejabat penyelenggara negara itu keberatan, gunakan hak jawab. Ya, pers bisa jadi salah, tapi
kalau pers tidak bebas, pasti kita akan lebih hancur lagi. Pers bebas, media bebas bisa jadi destruktif, ada negatif effects-nya ya. Tapi without freedoms will be even worse. Not even better. Not even better gitu. Pers bisa kebablasan, dan bagaimana kita meregulasi pers yang baik, yang misalnya ada sertifikasi wartawan, sertifikasi media pers, itu ke arah sana mestinya, bukan membungkam kritik dan mengendalikan institusi media atau press ya, seperti di Orde Baru gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini juga Bapak, sayangnya dilihat dari beberapa data ya Bapak yang sudah kita baca dan kita cari tahu, generasi muda saat ini terutama yang berada di bidang akademisi itu dilihat dari data dan juga survei sih literatur dan juga literasi digitalnya itu sangat baik. Namun sayangnya Bapak, ada sebuah ketimpangan dari anak muda sekarang terutama mahasiswa itu dalam memilah-milah literatur dan juga berita yang diupdate oleh pers itu sendiri. Ada berita yang hoax dan ada juga berita yang fakta. Menurut Bapak dalam segi akademisi gitu, bagaimana sih Bapak memandang hal ini terkait dengan kemirisan yang terjadi? Ya, kalau itu anak muda dari dirimu, ya. Kalau anak tua. Bapak mah anak muda. Iya, waktu saya jadi anak muda seusia dirimu ya, when I was like 20s di umur 11-an, itu jargonnya itu kita akan memasuki era informasi. Siapa yang kalau Alvin Toffler dulu futurolog yang jadi panutan di dekade 70, 80, 90, knowledge is power gitu. Jadi siapa yang punya dapat informasi duluan, dia yang akan dia bisa mengambil keputusan lebih cepat, lebih baik. Tapi sekarang kita bukan lagi di era informasi, kita sudah di era disinformasi, itu the problem. Dan itu mungkin unavoidable ya, tidak bisa terhindarkan lagi. Makanya sekarang nggak cuma informasi itu kan apa aja ada di genggaman kan. It can be good, it bisa juga jadi jelek gitu. Makanya perlu kecerdasan juga untuk filtering ya, saya kira mana yang kredibel, mana yang tidak gitu. Nah, hari ini sayangkali ya sebagian dari kita menggunakan media sosial ataupun sumber informasi itu tanpa considering dari mana dia. Dan itu kan kalau kita kembalikan ke diskusi kita mengenai ketatanegaraan hari ini, itu sangat disadari oleh para penyelenggara negara ya, bahkan mereka yang akan duduk di jabatan publik, bagaimana memanipulasi benak publik itu gitu loh, untuk mencitrakan yang baik, untuk menarik simpati, menggunakan algoritma. Itu yang saya kira sesuatu yang bagi Indonesia maupun ya saya kira itu dihadapi oleh banyak negara dunia, suatu tantangan atau bagaimana kaitannya dengan pemilu misalnya, bagaimana benar-benar memilih kandidat atau mereka yang bakal menjadi penyelenggara negara. Itu sangat sangat tidak terhindarkan ya, tapi kita harus smart juga dalam ambil informasi. Betul-betul harus menggenggam tantangan itu dengan baik ya Pak, dan juga dieksekusi juga. Pengalaman kita 10 tahun terakhir ini kan betul banget. Dengan sangat sadar informasi dan menyebarkan informasi bagaimana mempengaruhi benak publik, mempengaruhi voters. Karena bagaimanapun juga yang namanya generasi ke generasi itu sangat jauh perbedaannya juga ya Bapak ya. Kalau untuk generasi sekarang itu ada istilah FOMO ya kan Bapak. Apalagi kalau misalkan ada informasi yang terbaru itu langsung baca, hujat dan segala macamnya. Jujur itu sebetulnya menjadi tantangan sendiri juga bagi anak muda terutama Bapak. Nah, menurut Bapak apa sih langkah-langkah strategis yang harusnya bisa dilakukan oleh masyarakat sipil, aparatur negara, bahkan kami sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan dari kebebasan berpendapat ini sendiri? Ya, kebebasan berpendapat itu kan karena dia bagian dari hak asasi manusia, maka seorang individu itu tidak akan bisa menjadi manusia yang utuh kalau dia tidak, bahkan untuk ekspres
mengekspresikan diri sendiri juga terhambat ya. Ekspresi itu kan dalam bentuk tulisan, lisan maupun grafis dan sebagainya. Anda tidak bisa dikatakan hidup sesuai dengan kodrat manusia kalau mau ngomong aja takut, ya, mau gambar takut, mau bikin skripsi yang kritikal nggak boleh. Iya. Terus kita hidup dalam negara apa? dalam kehidupan apa kalau kita itu dikekang, ya, ekspresi diri sendiri nggak bisa. Kadang ini juga ya Bapak yang bikin That's not human, you know. Yeah, that's not human. Dan kadang hal ini juga yang bikin seseorang merasa bahwa dirinya itu munafik di saat dia nggak bisa menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan, malah dia berkata sebaliknya buat menyenangkan para aparat pemerintah. Ya, gitu, itu kan kita jadi secara langsung tidak langsung juga berkontribusi pada decaying ini, kehancuran dalam kehidupan dari terkecil lingkungan maupun kehidupan bernegara ya, karena kita akhirnya tidak bisa mengekspresikan diri, tidak bisa criticizing the power ya. Power itu kan bisa jadi dari government, dari korporasi misalnya, ya kan. Kita harus berani untuk mengungkapkan itu, dan negara sebenarnya fungsinya adalah proteksi kalau kita itu ya, kita berani mengkritik, kita berani mengungkapkan. Demokrasi itu kan mungkin kan perbedaan pendapat itu, tidak kemudian mengadvokasi satu pendapat dan merepresi yang lain gitu. Wacana, diskursus itu yang diutamakan, bukan kebenaran tunggal. Kalau kebenaran tunggal nanti kita udah punya pengalaman baik di Indonesia maupun di banyak negara lah, bagaimana kebenaran tunggal itu ya akan mengarah pada represi, kekerasan gitu. Berbicara tentang kebebasan berpendapat dari mahasiswa dan juga anak muda ini sendiri Bapak, tidak usah menutup batas hanya sampai di sana. Orang tua juga. Ya. Menurut Bapak sudah sampai di mana sih pemerintah kita ini memfasilitasi adanya kebebasan berpendapat, semacam ruang diskusi antara pemerintah dan juga para kita anggaplah para orang yang akan mengkritik dan juga mendiskusikan terkait dengan kebebasan berpendapat dan juga HAM ini? Saya kira pertanyaannya jangan bagaimana negara memfasilitasi apa enggak ya. Difasilitasi, kalaupun difasilitasi dilindungi, diakui, that's good. Karena itu adalah kewajibannya. Tapi kalau if you think we are not facilitated enough atau being repressed, direpresi, ya dirimu mesti reclaim itu, mesti direbut, karena hak kemerdekaan dan sebagainya seringkali mesti direbut, mesti diraih kembali gitu. Jangan dibiarkan dirampas. Kalau ada ketakutan, dia mesti melawan ketakutan. Munir itu bicara pernah ngomong kan, Munir almarhum ya, human rights defender. Apakah dia takut dengan ancaman? Dia takut pasti, karena dia punya keluarga dan sebagainya. Tapi dia sadar kalau dia takut, maka akan lebih banyak lagi orang yang akan takut. Nah, ekspektasi terhadap students ya, younger generations like you atau akademisi seperti kita ini kan tidak punya tugas lain kecuali kalau Socrates dulu itu Socrates ya, dengan akademianya itu kan tuh untuk menemukan truths, kebenaran gitu loh. Nah, itu yang mesti disumbangkan ke lingkungan kita terkecil, lingkungan kehidupan kita dalam bernegara ini melalui akademia, kegiatan-kegiatan akademia. Kalau kita aja dalam bicara atau menemukan truth aja sudah takut, sudah terdistorsi, bagaimana kita bisa creating a better life ya. Ya itu kan berarti kita udah nggak berpikir lagi, nggak lagi berpikir dialektis lagi. So this is not just about opinion but about brave. Iya, dan itu kan tugas akademia kan, dia bisa salah tapi dia tidak boleh curang, tidak boleh bohong kan gitu. Dia menemukan dengan metodologi kan mesti seperti itu, dan negara dalam hari ini mesti berterima kasih karena dia menemukan kebenaran. Dia kebijakan itu kan harus berbasis pada fakta, scientific truth gitu ya. Jangan scientific lies oleh pakar-pakar tukang. Ya. Apalagi pakar-pakar yang dibeli-beli itu ya. Itu kan marwah akademik kan begitu, mahasiswa juga begitu. Takutnya pakar GPT nih Bapak, gimana dong? Oke.
terakhir nih Bapak terkait dengan begitu panjangnya percakapan kita tadi, sekiranya Bapak diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan atau pesan Bapak kepada pemerintah dalam hal kebebasan berpendapat dan juga hak asasi manusia ini? Ya, secara normatif kan pemerintah itu kan mesti itu respect, protect, ya, fulfill and promote human rights including freedom of expression. Tidak ada pilihan lain negara itu untuk menghormati, melindungi itu. Dan negara itu berkepentingan, penyelenggara negara berkepentingan dengan kritik itu, bukan tidak harus jatuh jangan dipandang sebagai sesuatu yang merugikan. Anda penyelenggara negara itu diuntungkan dan dibantu ya dengan kritik, dengan masukan dan saran. Kalau kritik itu dibungkam dan sebagainya, membangun kebusukan dan peruntuhan sendiri sebetulnya. Karena bagaimanapun ini kan kedaulatan rakyat ya. Dalam in a normal situation rakyat kan harus dia menyetujui aturan hukum itu, undang-undang dasar yang dibentuk bersama untuk dijalankan, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, tidak ada yang above the law, including the government and government officials gitu loh. Kalau dalam negara hukum ya. Kalau situasi ketika hukum lagi tidak bisa lagi dipakai kan, cara-cara di luar hukum justru akan muncul, dan itu tidak violence ya, kemudian berontakan, kekerasan dan masih banyak hal buruk lainnya ya Bapak? Iya, itu kan dia kan bukan sesuatu yang suddenly terjadi, dia muncul dari diskonten, ketidakpuasan yang bisa meletup itu. Yang udah menumpuk sekalinya keluar malah jadi hal yang gak akan pemerintah bisa bereskan bahkan. Gitu. Sebenarnya kalau dia penyelenggara negara itu atau pemerintah itu pikirannya emang menyadari bahwa dia adalah hamba dari rakyat, ya nggak masalah. Paradigmnya harus dirubah dulu. Paradigmnya you are serving the people, not people serving Anda gitu. Tapi malah kenyataannya sekarang sebaliknya ya Bapak. Nah, kenyataan seperti itu makanya di-reclaim, direbut dong. Jangan udah dilindungi belum, lindungi dong, enggak. Kalau tidak dilindungi kita rebut gitu. Memang kita yang harus jemput bola untuk hal makanya ini. dalam ilmu politik itu ada pressure group, ada interest group gitu. Emang tugas kita gitu. Ingat, rights and freedom itu seringkali bukan seringkali, ya seringkali atau bahkan tidak ditunggu kapan ya dikasih kembali, enggak. Ya mesti kalau memang direbut ya kita merebut kembali ruang itu. Hak itu kan diperjuangkan. Kalau kita punya ingin kebebasan dulu, nggak memutuskan untuk declaring independence dari situasi vacuum of power tahun 45, kita mungkin nggak merdeka. Iya kan? Luar biasa sekali Bapak Manunggal. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Sama-sama. Atas ilmu dan juga solusi yang sangat kritis. Kita sudah berbicara panjang lebar. Bapak, it's such an honor untuk berbicara dengan Bapak terkait dengan kebebasan berpendapat. Semoga di next kesempatan kita bisa ketemu lagi dan juga membahas tentang hal ini. Sama juga, terima kasih, saya terhormat dan senang ngobrol bersama teman-teman Pusako. Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Ya, betul sekali. Oke guys, mungkin sekian chit-chat dan juga obrolan kita bersama Bapak Manunggal hari ini yang sudah membersamai kita untuk dari Universitas Jenderal Sudirman. Iya, benar sekali. Jawa. Dari Universitas Jenderal Sudirman. Jawa Tengah, Purwokerto ya. Begitu teman-teman semuanya, sangat-sangat eksklusif yang kita datangkan hari ini untuk dapat berdiskusi bersama kita di channel YouTube Pusako. Jadi untuk tema diskusi kita berikutnya, mungkin teman-teman bisa untuk komen terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe dari channel kita. Yang di bawah ini ya Bapak ya. Oke teman-teman semuanya, see you di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.